Halo semuanya, selamat datang kembali ke Celaringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja, dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini, kita akan membahas salah satu kasus yang cukup tragis, penuh dengan misteri, di mana seorang gadis muda pergi meninggalkan rumah di pagi hari yang cerah, membawa senyum dan harapan, namun langkahnya berhenti di tengah jalan. Dia tidak pernah kembali, yang membuat hati keluarganya begitu hancur dan mengguncang sebuah kota. Sarmini Anandavol lahir pada tahun 1984, keluarganya berasal dari Sri Lanka, dan mereka pindah ke Kanada untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah konflik yang panjang yang terjadi di negara asal mereka. Seperti banyak keluarga imigran lainnya, keluarga ini bekerja keras untuk membangun kehidupan baru di kota Toronto, Kanada, dengan harapan pasangan ini bisa memberikan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak mereka. Ayah Sarmini bernama Elorna Yagam membawa keluarganya pindah ke Kanada pada tahun 1994. Istrinya bernama Vasanta Mala, lalu putra tertuanya bernama Dines yang berusia 12 tahun, Sarmini yang berusia 10 tahun, dan Ketes yang berusia 8 tahun. Dalam keluarga ini, pendidikan selalu menjadi prioritas utama, dan Sarmini dikenal sebagai anak yang rajin dan juga penuh harapan. Dia memiliki impian yang besar untuk bisa sukses di masa depan. Dia juga berharap dia bisa menjadi contoh bagi adiknya, dan dia sangat menghargai kesempatan untuk belajar serta berkembang. Sarmini menempuh pendidikan di SMP yang terletak persis di seberang jalan dari apartemen tempat tinggal mereka, di mana dia dikenal sangat aktif dalam komunitas, bahkan dalam setiap kegiatan sekolah. Dia juga dikenal sebagai sosok yang ceria, cerdas, baik hati, dan penuh perhatian terhadap sesamanya. Menurut wali kelas Sarmini, dia cukup menonjol di antara murid-murid lainnya. Dia dikenal keras kepala, dikenal sebagai orang yang sangat lincah, menghormati orang lain, dan penuh kasih sayang. Dia bisa menjadi sangat nakal tapi dengan cara yang baik, dan dia bukan orang yang akan membiarkan orang lain merundungnya ataupun menginjaknya. Kemudian pada bulan Juni tahun 1999, pada saat Sarmini berusia 15 tahun dan saat itu dia adalah siswa kelas 9, di mana Sarmini sangat gembira karena sebentar lagi mereka akan lulus sekolah dan mereka juga akan mengadakan pesta dansa, lalu mereka semua akan memulai pendidikan mereka di sekolah menengah atas pada musim gugur. Dan salah satu impian kecil Sarmini adalah membeli sepasang sepatu yang akan melengkapi gaun ungu muda yang telah dia siapkan untuk acara kelulusannya. Keinginan ini terlihat sederhana, tapi ini sangat penting bagi Sarmini. Ini adalah suatu keinginan untuk tampil percaya diri dan merayakan pencapaian di sekolah bersama teman-temannya. Namun Sarmini tidak ingin membebani kedua orang tuanya dengan keinginannya ini. Dia benar-benar berharap dia bisa mendapatkan uang sendiri melalui pekerjaan musim panas yang telah dia dapatkan. Meskipun sebenarnya dia bekerja bukan hanya untuk membeli sepatu, tapi juga sebagai sebuah langkah awal menuju kemandirian. Awalnya, Sarmini merasa cemas karena belum juga mendapatkan pekerjaan. Hal itu juga diungkapkan oleh teman-teman satu kelasnya, sampai suatu hari dia berhasil mendapatkan pekerjaan setelah seseorang menawarkan pekerjaan padanya. Sarmini juga memberitahu kabar baik ini pada kedua orang tuanya dan dia bilang kalau dia akan mulai bekerja pada tanggal 12 Juni tahun 1999. Namun Sarmini tidak menjelaskan lebih jauh tentang pekerjaan tersebut, seperti siapa yang menawarinya, atau pekerjaan apa yang akan dia kerjakan. Sementara kedua orang tua Sarmini menganggap kalau itu mungkin hanya pekerjaan biasa, dan wajar bagi seorang gadis remaja ingin mendapatkan pekerjaan dan juga ingin belajar, jadi mereka tidak menanyainya lebih jauh. Pada tanggal 12 Juni tahun 1999, Sarmini bersiap meninggalkan rumahnya dengan penuh semangat. Dengan rasa percaya diri, dia benar-benar bersiap untuk memulai pekerjaan pertamanya. Dia berpakaian rapi, lalu membawa barang-barang yang mungkin dia butuhkan. Bahkan dia sempat bercanda dengan adik laki-lakinya mengenai cucian mereka. Kemudian, sekitar jam 9 pagi, Sarmini meninggalkan rumah dan terlihat berjalan menuju ke arah Fairview Mall, salah satu lokasi yang sering dikunjungi oleh anak-anak remaja di daerah tersebut. Tidak ada yang mencurigai kalau perjalanan itu akan menjadi yang terakhir kali Sarmini terlihat oleh keluarganya. Selama beberapa jam berikutnya, Sarmini dilaporkan terlihat di dua lokasi berbeda, di Fairview Mall sekitar jam 10.30 siang, dan di Peanut Plaza sekitar jam 11:45 siang.
Kedua tempat ini adalah area umum yang ramai, jadi tidak ada yang menyadari kalau Sarmini mungkin dalam bahaya. Lalu saat hari semakin sore, keluarga Sarmini menyadari kalau putri mereka belum juga pulang, dan awalnya mereka tidak terlalu khawatir karena mereka berpikir mungkin Sarmini hanya sedang menikmati waktunya di luar seperti kebanyakan remaja lainnya. Tapi karena hari sudah semakin larut, mereka sadar kalau ada yang tidak beres dengan Sarmini. Jadi mereka mulai mencari di area tempat tinggal mereka, kemudian menghubungi teman-teman Sarmini untuk mencari informasi. Namun mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun tentang keberadaannya. Keluarga Sarmini akhirnya melaporkan hal ini ke polisi. Kasus ini juga segera menjadi prioritas karena melibatkan seorang remaja yang hilang secara tiba-tiba. Kemudian mereka mulai menyisir area lingkungan tempat tinggal Sarmini dan mereka juga dibantu oleh masyarakat setempat. Polisi lalu mencari informasi mengenai pekerjaan yang didapatkan oleh Sarmini karena itu benar-benar sangat mencurigakan, apalagi kedua orang tuanya tidak tahu dengan jelas pekerjaan apa yang dia dapatkan. Sementara menurut teman-temannya, Sarmini akan menjadi bagian dari program anti narkoba, sebuah pekerjaan yang terdengar penting dan mulia bagi seseorang di usianya. Namun, detail tentang siapa yang memberinya tawaran pekerjaan atau tugas spesifiknya tidak pernah diberitahukan pada mereka. Tawaran itu terdengar menarik dengan iming-iming bayaran sebesar $12.000 per jam atau sekitar Rp190.000 yang merupakan jumlah yang cukup besar untuk seorang remaja pada tahun 1999. Polisi kemudian memeriksa kamar Sarmini, mereka berharap bisa menemukan petunjuk, dan memang salah satu barang yang mereka temukan yaitu formulir lamaran kerja kosong yang disebut-sebut terkait dengan program anti narkoba. Formulir tersebut meskipun terlihat resmi, tapi ternyata tidak valid. Selain itu, ada kesalahan ketik dan kata-katanya cukup aneh karena hanya menanyakan nama, tanggal lahir, alamat, usia pelamar, tidak ada kolom untuk mencatat riwayat pekerjaan, referensi, atau nomor jaminan sosial, dan penyelidikan lebih lanjut juga tidak bisa menentukan sumber pasti formulir tersebut. Namun polisi yakin kalau formulir itu merupakan bagian dari tipu muslihat yang dimaksudkan untuk memikat Sarmini. Mereka juga sempat berpikir kalau Sarmini mungkin saja sengaja melarikan diri dari rumah, hanya saja orang-orang terdekatnya membantah tuduhan tersebut karena Sarmini dikenal sebagai orang yang tenang, tidak impulsif, tidak punya masalah dengan orang tuanya, dia berprestasi di sekolah, dan dia sangat menantikan kelulusannya. Jadi sangat tidak mungkin kalau Sarmini melarikan diri dari rumah. Setelah beberapa minggu dilakukan pencarian, polisi Toronto melakukan berbagai upaya intensif untuk menemukan Sarmini, bahkan menggunakan helikopter, para relawan ikut serta berjaga di mal, dan puluhan petugas polisi mencari di lingkungan sekitar apartemen keluarga Sarmini, termasuk jalur yang biasa digunakan untuk berangkat sekolah. Tidak hanya itu saja, pihak berwenang juga menyebarkan selebaran orang hilang dengan foto dan deskripsi Sarmini di sekitar area tempat tinggalnya. Namun upaya ini tetap tidak membuahkan hasil karena kurangnya saksi atau bukti yang menunjukkan keberadaan Sarmini setelah dia meninggalkan rumah. Sebenarnya, sebelum Sarmini menghilang, dia sempat bilang pada orang tuanya kalau salah seorang tetangga mereka telah membantunya mendapatkan pekerjaan. Begitu juga dengan teman-teman Sarmini, mereka mengungkapkan kalau tetangganya lah yang menawarkan pekerjaan tersebut. Tanpa berpikir panjang, kedua orang tua Sarmini tahu betul siapa yang dimaksudkan putrinya itu. Jadi di hari Sarmini hilang, orang tua Sarmini menggedor pintu apartemen tetangga mereka, tapi tidak seorang pun menjawab karena ternyata pria itu, atau lebih tepatnya Stanley Tippett, telah pindah 2 minggu sebelumnya. Stanley Tippett lahir dengan sindrom Treacher-Collins, yaitu kelainan genetik yang mempengaruhi kemampuan berbicara, pendengaran, dan perkembangan tulang, serta jaringan wajah. Hal inilah yang membuat Stanley akhirnya masuk ke sekolah khusus, di mana dia sering diganggu oleh teman sekelas dan anak-anak tetangga, hingga dia tumbuh dewasa. Kemudian saat dia di rumah, dia akan memukuli ibunya, dan itu sering dia lakukan, sampai harus melibatkan pihak kepolisian. Lalu pada tahun 1991, untuk pertama kalinya, Stanley menarik perhatian polisi saat dia berusia 16 tahun, setelah dia mencuri kunci seorang guru, kemudian membobol kelas dan membakar meja guru tersebut. Setahun kemudian, dia melakukan tindak kekerasan terhadap seorang wanita muda,
dengan menggunakan senjata palsu. Dan kejadian ini membuatnya harus menghadapi hukuman karena percobaan perampokan. Tidak hanya itu saja, Stanley juga pernah terlibat kasus penguntitan, pelecehan termasuk menawarkan pekerjaan palsu kepada seorang wanita muda yang baru saja pindah ke Kanada. Lalu pada awal usia 20-an, Stanley tinggal di kompleks apartemen yang sama dengan keluarga Anandavel, hanya satu lantai di bawah bersama istri dan kelima anaknya. Dia mengklaim bahwa setelah mereka tinggal di sana, dia berteman dengan anak-anak yang tinggal di area apartemen tersebut. Dia terkadang mengajak mereka berenang di kolam renang terdekat dan mengajari beberapa dari mereka bela diri judo. Stanley bahkan memberitahu sekelompok anak muda di lingkungan itu kalau dia sebenarnya adalah seorang polisi. Kemudian dia menyita salah satu sepeda mereka sebagai bagian dari operasi yang diduga dilakukannya. Tidak hanya itu saja, Stanley bahkan mengenakan jaket yang bertuliskan polisi di bagian belakang, dan dia juga sering terlihat membawa tongkat sambil berjalan di area tersebut. Dia juga mengklaim kalau dulunya dia pernah bekerja dengan tim penjinak bom dan sempat terjadi kecelakaan hingga menyebabkan kelainan di wajahnya. Beberapa minggu sebelum Sarmini menghilang, Stanley pindah dari apartemen tersebut meskipun sebenarnya bukanlah hal yang baru karena dia sering berpindah-pindah seperti ingin menghindari perhatian yang tidak diinginkan atau dampak dari tindakannya. Namun setelah mengetahui kepindahan ini, polisi justru curiga kalau Stanley benar-benar terlibat dalam kasus ini. Jadi polisi mulai melacak pergerakannya dengan seksama. Pihak kepolisian lalu menemukan kalau Stanley telah menjual mobilnya ke tempat rongsokan. Tapi polisi berhasil menyitanya sebelum mobil itu dihancurkan. Hanya saja setelah diperiksa, mobil itu tidak memberikan petunjuk apapun. Satu-satunya hal yang mencurigakan adalah lapisan bagasinya yang telah dilepas, dan polisi tidak pernah menemukannya. Pada bulan Oktober tahun 1999, 4 bulan setelah hilangnya Sarmini, seorang ayah dan anak yang saat itu sedang menjelajahi kawasan terpencil di salah satu taman di Toronto, menemukan sisa-sisa jasad manusia tepat di tepi sungai. Karena memang tidak banyak yang bisa ditemukan, mengingat saat itu sedang musim panas yang menyebabkan pembusukan terjadi dengan begitu cepat, dan anjing hutan juga telah merusak bagian yang tersisa. Jadi yang ditemukan hanyalah tengkorak serta beberapa fragmen tulang, dan mereka berhasil mengidentifikasi identitas Sarmini hanya melalui catatan gigi. Penemuan ini membuka babak baru dalam penyelidikan, tapi juga menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tempat penemuan jenazahnya berada cukup jauh dari lokasi terakhir kali dia terlihat, yang memperkuat dugaan bahwa peristiwa ini direncanakan dengan sangat hati-hati. Tim penyidik lalu melanjutkan pencarian bukti yang menghubungkan lokasi penemuan tubuh Sarmini dengan tersangka utama, dan polisi masih berfokus dengan Stanley karena dia memiliki riwayat kejahatan. Tapi saat mereka mewawancarainya, Stanley mengaku tidak terlibat dengan kasus Sarmini dan memang tidak ada bukti yang membuktikan keterlibatannya. Meski begitu, polisi masih tetap curiga dengan Stanley, jadi mereka masih tetap menyelidikinya. Dan apa yang dilakukan oleh Stanley selama beberapa tahun ke depan benar-benar membuat polisi menaruh perhatian padanya. Pada tahun 2000, setelah Stanley dan keluarganya pindah ke kota Oshawa, Ontario, Stanley dituduh menguntit seorang kasir di sebuah toko kelontong. Hanya saja dia tidak didakwa, tapi diberi perintah tidak boleh masuk ke supermarket dan harus menjauh dari wanita tersebut. Beberapa tahun kemudian, Stanley menyukai seorang wanita yang juga tetangganya, hanya saja wanita itu menolaknya. Tapi ini tidak membuat Stanley menyerah, dia tetap bersikeras mengejarnya sampai pada titik dia dilaporkan atas tindakan pelecehan, lalu dijatuhi hukuman percobaan pada bulan Juni tahun 2005. Kemudian, Stanley pindah bersama dengan keluarganya ke kota Peterborough, Ontario, di mana polisi berpikir kalau Stanley akan kembali melakukan kejahatan. Dan benar saja, polisi akhirnya mendapatkan laporan kalau Stanley menawarkan pekerjaan palsu kepada seorang anak perempuan yang masih berusia 12 tahun. Hal serupa juga dialami oleh seorang wanita muda yang sedang mencari pekerjaan di Walmart,
Dan wanita itu adalah warga negara Kanada yang baru, jadi bisa dibilang dia cukup rentan. Bahkan entah bagaimana, Stanley berhasil mendapatkan alamat rumahnya dan beberapa kali datang mengunjunginya. Stanley mengklaim kalau dia adalah polisi dan organisasi yang dia rekomendasikan ini memiliki kerjasama dengan pihak kepolisian, jadi dia mengaku bisa memberikan pekerjaan pada wanita itu, bahkan dia memberikan formulir lamaran kerja untuk meyakinkannya. Namun wanita itu curiga kalau Stanley telah menipunya, jadi dia menghubungi organisasi tersebut secara langsung, dan dia akhirnya tahu kalau mereka tidak memiliki karyawan yang bernama Jason atau nama samaran Stanley, dan mereka juga tidak membuka lowongan pekerjaan. Stanley akhirnya ditangkap, lalu rumahnya digeledah. Mereka menemukan lakban, tali, lembaran plastik, pengikat kabel plastik, palu, pisau di bawah jok pengemudi, dan ditemukan pistol peluru di ruang bawah tanah, di mana semua perlengkapan ini seperti sengaja dipersiapkan untuk melakukan penculikan, dan Stanley akhirnya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Hal ini juga lah yang membuat polisi semakin curiga pada Stanley karena dia melakukan hal yang sama seperti yang dialami oleh Sarmini. Setelah dibebaskan, Stanley sepertinya tidak memiliki penyesalan sama sekali. Kali ini saat dia sedang menyetir pulang, dia melihat 2 orang gadis muda sedang mabuk, lalu dia berhenti dan menawari mereka tumpangan dengan mobil van-nya dan menurunkan salah satu gadis di sebuah taman. Kemudian dia pergi ke salah satu sekolah bersama gadis muda lainnya yang berusia 12 tahun. Namun untung saja warga setempat mendengar suara teriakan lalu menghubungi polisi, dan saat polisi tiba, mereka melihat anak perempuan itu sudah tidak mengenakan apa-apa dari bagian pinggang ke bawah, dan polisi juga melihat seorang pria berlari menuju mobil van merah, jadi mereka mencoba melakukan pengejaran. Tapi kemudian mereka membatalkannya karena hal itu cukup berbahaya. Mereka harus melewati jalan perumahan kota yang cukup sepi. Namun petugas berhasil mendapatkan plat nomor mobil dan juga melihat pengemudinya yang tidak lain adalah Stanley Tippett. Dalam persidangannya pada bulan Desember tahun 2009, Stanley tetap mempertahankan ketidakbersalahannya. Dia juga mengaku kalau dia telah menjemput kedua anak perempuan itu, tapi kemudian dia dirampok oleh 2 orang pria. Dia dilempar keluar dari kendaraannya, lalu dibuang di pinggir jalan. Jadi dia adalah korban, dan menurutnya mereka jugalah yang menyerang kedua anak perempuan itu. Hanya saja hakim tidak percaya dengan pengakuan ini. Kemudian dia dijatuhi hukuman yang tidak terbatas, yang berarti dia dapat tetap dipenjara selama sisa hidupnya. Karena Stanley dianggap pria yang berbahaya, bahkan para psikiater mengatakan kalau Stanley adalah seorang pencari sensasi, impulsif dengan gangguan kepribadian, dan dikatakan bahwa dia bermuka 2 dan seorang narsisis. Sebenarnya penyidik yang menangani kasus Sarmini tetap melanjutkan penyelidikan mereka. Mereka juga benar-benar berharap Stanley bisa dibawa ke pengadilan. Tapi kembali lagi mereka tidak memiliki bukti yang cukup kuat, kurangnya bukti forensik, dan fakta bahwa tidak ada seorang pun melihatnya bersama tersangka pada hari itu. Sementara keluarga Sarmini sebenarnya cukup yakin kalau Stanley adalah orang yang menawarkan pekerjaan palsu pada Sarmini, sekaligus orang yang telah menghilangkan nyawanya. Namun karena kasus ini tidak juga selesai, keluarga Sarmini akhirnya memilih untuk pindah ke kota Ottawa. Mereka ingin melanjutkan hidup mereka dan memulai kehidupan yang baru di tempat yang baru. Sampai beberapa tahun kemudian, kedua saudara laki-laki Sarmini tumbuh menjadi orang yang sukses. Mereka sudah menikah dan sudah memiliki keluarga sendiri. Keluarga Sarmini juga mengikuti berita tentang kejahatan Stanley selama bertahun-tahun, tapi mereka tidak menghadiri persidangannya. Meski begitu, mereka senang bahwa pria yang mereka yakini telah membunuh Sarmini kini berada di balik jeruji besi, tidak dapat menyakiti orang lain, meskipun mereka menyesal bahwa pria itu tidak ditangkap lebih awal. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih waspada terhadap bahaya yang tidak terlihat. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. Kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.